Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Bapak Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat karunia-Nya dianugerahkan senantiasa kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesadaran tumbuh kembang keimanan dan ketakwaan, menjadi hamba-hamba Allah yang setia dan amanah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya. Amin rabbal alamin. Shalawat serta salam juga mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita pun selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berkomitmen, menjadi orang-orang yang istiqamah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengamalkan sunnahnya, memelihara nilai-nilai keteladanannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam majelis ta'lim ya, forum keilmuan setelah sholat subuh berjamaah tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh pengurus DKM ya, MC Ustadz Ridwan tadi, bahwa topik atau tema acuan kita, rujukan kita pada pagi hari ini adalah merawat martabat insani. Juga dalam pengantarnya tadi sudah diingatkan kembali kepada kita bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang sangat bermartabat. Nah, hanya memang faktanya di dalam kehidupan, karena manusia juga selalu diuji agar dia makin tangguh di dalam menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan ini, maka selain ada yang tetap berada pada pendirian yang istiqomah, juga tidak jarang disaksikan ada orang-orang yang tergelincir ya ke dalam suasana kehidupan yang
tidak selamanya bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasulnya. Masih mending kalau itu terjadi karena desakan ujian yang begitu besar dari luar dirinya, yang kadang sangat menyedihkan ketika justru hal itu muncul dari dalam dirinya sendiri, sehingga orang-orang yang ingin mengambil ibrah pelajaran terkadang harus diam sejenak. Kenapa ya kok sampai bisa begitu? Kalau kata anak gaul, segitu-gitunya ya. Yang kedua, yang tidak sedikit bikin kaget karena ada satu kondisi, satu suasana di mana sosok-sosok tertentu tampil begitu cemerlang dengan perilaku, karakter, modal interaksi yang selalu bisa menjadi rujukan. Tapi di saat yang lain itu berubah drastis. Ya karena itu dia tantangan gelombang kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau dicermati hal yang demikian, ada bagian-bagian tertentu sudah masuk dalam talbitul haqqa bil batil. Wah, ini yang mengerikan. Seolah kebatilan dan kebenaran itu tercampur aduk. Jadi bagi orang yang ingin aman di dalam perjalanan hidup atas nama hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, harus pandai-pandai memfilter, menyaring, cermat untuk memonitor, memantau, melihat, baik untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga dan generasi muda yang lagi tumbuh. Karena Bapak Ibu sekalian, dari sisi psikologi pertumbuhan dan perkembangan jiwa manusia, manusia itu selalu butuh teladan. Makanya kan diutus para nabi dan rasul, karena umat ini harus dibimbing dengan kebenaran. Ada tingkat-tingkat, ada jenjang kualitas manusia yang nanti bisa menjadi momen ketangguhan untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika pengetahuannya terbatas, pengalamannya masih kurang, itu sangat dibutuhkan yang namanya contoh teladan. Ya, sehingga orang itu memiliki motivasi. Oh, kalau yang bersangkutan ini bisa melakukan hal yang seperti itu, kenapa saya tidak? Kok sama-sama manusia? Tapi juga sebaliknya, jangankan Anda yang pendidikannya hanya segini, yang itu saja bisa jadi seperti itu. Ada hal yang menarik bahwa kenapa Nabi dan Rasul harus jadi panutan, apalagi khatamul anbiya wal mursalin. Ya, Nabi dan Rasul penutup, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Saya beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir sering menyebut agak bercanda. Bapak Ibu coba pelajari dalam sejarah, tidak ada Nabi dan Rasul yang diresafel. Kenapa? Karena pemberian amanah, kalau istilah orang di lembaga, tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya udah dirancang dengan sangat-sangat paten. Jadi tidak pernah ada masalah. Makanya Nabi dan Rasul nggak perlu diresafel. Kalau kabinet kan diresafel. Ini sekarang malah jadi model. Ini sambil berjalan, apalagi periodenya Pak Presiden kita ini, kita doakan mudah-mudahan makin tangguh menjalankan kebaikan. Dikit-dikit bisa reshuffle lagi. Kenapa? Karena itu dia. Terkadang manusia dalam menjalankan kegiatannya, pejabat yang menerima amanah, ya tidak selamanya mampu dengan tangguh menjalankan ketentuan-ketentuan standar yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga dibutuhkan perubahan. Ya, dulu kalau saya dulu SD 71 76, SMP-nya 76 79.
Itu gampang sekali menghafal menteri-menteri kabinet dulu. Kenapa? Karena hampir tidak pernah dari reshuffle. Ada pelita, ada repelita, ya kan? Gitu. Sekarang dua terah bertarung, yang mana layak jadi pahlawan nasional. Wah. Baik, ya jamaah sekalian, ini sebagai bahan pengantar. Saya sangat berharap ada diskusi, ya. Saya dipesan oleh DKM kalau bisa siapkan PowerPoint slide, ya. Alhamdulillah, saya bilang kalau memang butuh, saya memang tergantung jamaah di berbagai tempat, apalagi kalau di kampus ya hampir sehari-harinya begini. Bahkan materi-materi begini saya siapkan untuk jadi buku. Didoakan mudah-mudahan lancar. Ya, jadi ini beberapa acuan untuk merawat martabat insani, ya. Kita kan diciptakan dengan fitrah. Allah tidak pernah menciptakan orang jahat, ya. Ya, orang kafir itu karena menutup diri dari kebenaran. Orang munafik itu karena berspekulasi. Dia melanggar aturan Allah tapi dia mau dibilang paling benar, ya kan? Dan sebagainya. Nah, acuan kita minimal ada 3 ayat, ya, ada 1 hadis tadi saya sudah sebutkan. Jadi ayat ini umumnya banyak di antara kita yang hafalnya. Yang pertama tentang tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya hanya untuk beribadah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surah 51, surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang pertama saya kutip tadi, kalau ini kan yang kedua saya sebutkan tadi. Itu surah Al-Ahzab ayat 21. Yakni bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah teladan bagi mereka yang ingin selamat dunia akhirat. Kira-kira begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada buat kalian pada hari Rasul itu adalah keteladanan yang terbaik bagi mereka yang senantiasa hanya berharap rahmat Allah dan yakin akan adanya hari kiamat. Sehingga mereka selalu berzikir mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Nah, kalau yang 41 ini, surah 41 itu surah Fussilat. Ayat 30 itu tentang istiqomah. Ini ayatnya agak panjang dikit. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian ada hadis Nabi. Ini asbabul wurudnya, sebabnya sehingga hadis ini keluar. Ada seorang anak muda dari pedalaman datang kepada Rasul, bertanya, menyampaikan kegalauannya. Ya Rasulullah, ini rumah saya jauh di kampung, tapi alhamdulillah saya dengan senang hati setia menjalankan amanah apa yang engkau katakan. Aku telah berikrar tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulnya. Nah, karena itu tolong kasih aku wejangan, kasih aku resep apa yang sebaiknya saya lakukan supaya dengan jarak yang jauh itu tidak bermasalah. Saya kan tidak serta-merta bisa ke sini, apalagi waktu itu belum ada WA. Belum ada jaringan seluler, ya. Maka kata Nabi, dipanggil anak muda itu, sini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, titik. Udah itu aja. Nah, jadi iman kepada Allah yang dijalankan dengan sikap istiqomah konsisten, terus tumbuh dalam kebenaran, itulah resep untuk selamat dunia dan akhirat. Itu pula salah satu makna bahwa manusia sebagai makhluk mulia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di surat Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi manusia itu makhluk yang telah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Hanya ahsani taqwim itu tidak sekedar bahwa
makhluk baik. Baiknya itu maksud takwim, kawam. Jadi dia selalu berusaha menegakkan nilai-nilai kebenaran secara berkelanjutan apapun yang terjadi. Itu namanya ahsani takwim. Kemudian kalau kebaikan itu dilakukan berulang kali, maka akan membuat kualitasnya makin meningkat. Itu namanya ahsani takwim. Jadi tidak diam menyaksikan pelanggaran, harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kebenaran itu bukan hanya untuk diri pribadi, tapi semua manusia membutuhkannya. Nah, tapi tidak boleh dan sangat tidak etis ketika mengajak orang pada kebaikan tapi lupa diri sendiri. Nah, karena itu hadis lain Nabi mengatakan, ibda binafsik tsumma li ghairi. Mulailah dengan dirimu baru kepada orang lain, ya. Nah, ini ayatnya tadi saya udah ungkap, saya tampilkan hanya satu, yang Al-Ahzab ayat 21, ya. Jadi biar ketahuan bahwa narasi ayat ini asli, tidak palsu, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ini bukan fotokopi, ya. Nah. Ini lagi penting untuk generasi muda karena ini isu kepalsuan ini lagi merajalela di pelosok Nusantara dan sumbernya dari tanda petik istana. Jadi kalau kurang hati-hati. Nah, perlu kita tumbuh dalam ibadah. Ada renungan utama bahwa tadi ayat 56 surah 51 surah Az-Zariyat itu Allah menegaskan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ya. Nah, jadi itu tujuan penciptaan. Dalam pelaksanaannya, ya kita wajib meneladani Nabi. Bahkan dia satu paket kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi keislaman seseorang itu menjadi absah ketika pada dirinya ada kesiapan, ada kesungguhan untuk mewujudkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Tidak sekedar diungkapkan, tapi diwujudkan. Makanya kalau kita kembali ke penjelasan paling mendasar tentang iman, tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengungkapkan, mendeklarasikan, ya, dengan lisan, dan mewujudkan dengan anggota tubuh. Wa amalun bil arkan au wa amalun bil jawari. Nah, jadi tidak bisa berhenti itu hanya di kata-kata. Ya, kalau kata orang tua kita dari dulu, satunya kata dan perbuatan. Kalau orang Bugis taruh ada taruh gau. Itu jadi ikon Korem Parepare itu. Itu di Korem Parepare ada itu di markas TNI di Barat. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Ya kalau dari Parepare mau ke Sidrap itu dilewati. Nah, taruh ada taruh gau. Bahasa Indonesianya satunya kata dan perbuatan. Nah, jadi karakter pribadi Islami Rasul sebagai uswatun hasanah. Ya, Muhammad SAW masih muda, dia sudah punya karakter ini. Di kantor-kantor, lembaga-lembaga ada yang ubah jadi staff karena dia ingin pegawainya termotivasi. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Ini terkenal ini, SAFT. Ya, ada yang bikin banner tuh staff. Nah, selamat datang di zona berintegritas. Artinya nggak boleh ada koruptor di belakang kan gitu. Nah, tapi masih biasa campur sari. Nah, jadi ini karakter pribadi Islami. Ada satu peristiwa waktu itu Muhammad SAW masih muda. Jangankan Rasul, jadi Nabi aja belum. Jadi beberapa kabilah kafir Quraisy itu berselisih, berdebat di dekat Ka'bah. Di mana semestinya posisi batu Hajaratul Aswad. Nah, namanya orang berbeda pendapat, berselisih dengan kepentingan masing-masing, semua ada maunya, ya kan? Nah, terus datang Muhammad memberikan penjelasan kepada semua kabilah itu.
Terus Nabi menunjukkan di sini posisi yang benar. Akhirnya semua pada ikut. Kenapa? Dia merenungkan, mengikuti penjelasan Muhammad ini betul-betul adil, jujur, tidak menerapkan politik belah bambu, satu ditekan satu diangkat, atau pangkalnya diinjak ujungnya naik. Ada lagi yang bahaya tuh, politik injak kaki, kakinya diinjak, ngomong loh penjara. Kenapa? Karena korupsinya sudah dikoordinasi. Jadi datanya ada semua kan. Ini yang jadi masalah nih sekarang. Bukan miliaran, triliunan lagi. Kata Pak Mahfud 349 triliun kan. Nah, ini Pak Mahfud sama Pak Jimli ini masuk di tim reformasi Polri. Jadi makanya Muhammad diakui Al-Amin, orang terpercaya, sidik, jujur dan benar. Tiada satupun perbuatan, tindakan dan perilaku Nabi kecuali dipastikan itu adalah kebenaran, kejujuran. Ya. Jadi dulu Nabi adil dulu baru viral. Sekarang no viral no justice kata netizen. Jadi Nabi itu adil dulu baru viral, Al-Amin, ya kan gitu. Sekarang katanya viral dulu baru adil. Makanya netizen bilang, warganet, no viral no justice. Pokoknya harus dukung teman-teman. Jadi full back. Apalagi kata content creator seperti itu. Jadi sidik, perbuatan, pikiran, perilaku, ungkapan, narasinya selalu benar. Muncul dari kejujuran. Ya, tidak pernah punya tujuan tersendiri. Dulu katanya ada udang di balik batu, sekarang ada udang di balik bakwan. Nggak ada itu. Nah, karena totalitas perilakunya adalah kebenaran, sikapnya adalah kejujuran, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga orang itu memiliki standar untuk diakui sebagai manusia terpercaya. Berlakulah berikutnya amanah. Amanah itu terpercaya. Ya. Kalau orang amanah, maka pintu kemunafikan akan tertutup. Kenapa? Perilakunya selalu jujur, ungkapannya selalu benar. Dia tidak pernah menambahkan hal yang tidak semestinya. Dan dia rela mengorbankan apapun demi terwujudnya kebenaran itu atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kemudian marah, dikasihlah predikat Al-Amin, orang terpercaya. Terus perilaku ini dipertahankan. Ya. Semua informasi yang masuk ke dalam dirinya itu difilter, diperiksa, ya, diolah sedemikian rupa, tidak boleh ada yang salah. Karena itu nanti mempengaruhi cara berpikir. Dari pemikiran bisa muncul keputusan. Kalau kurang nyambung dengan hati bisa berbahaya. Ya. Nah, sehingga harus dipastikan semua informasi yang diterima harus benar, kalau tidak tolak. Mengolahnya juga harus benar, keputusannya harus benar, kemudian sikap yang merupakan tindak lanjutnya juga harus benar. Itulah yang disebut dengan cerdas. Jadi orang yang berpikir, memproses informasi, mengambil keputusan untuk dijadikan landasan perilaku yang betul-betul digaransi kebenarannya, itu yang disebut fatona. Di bahasa Inggris itu kayaknya sudah pernah sampaikan, Bapak Ibu, kalau anak kita di kelas 1 SMP belajar bahasa Inggris, kalau sekarang kan sudah banyak dari SD karena banyak aplikasi kan, bisa pakai tablet belajar bahasa Inggris sendiri. Cucu saya aja yang 4 tahun udah fasih tuh. Jadi pintar itu
Biasa kita kenal ada kata clever. Itu nggak pas. Clever itu artinya licik, bukan pintar. Yang pintar itu smart atau bright. Nah, itu pintar. Kalau clever, licik. Nah, misalnya nih, kalau di kelas 2 tambah 3 berapa? 5. Tapi kalau ada 2 buku mau jadi 5 buku, ambil 3 punya orang, nah itu clever itu, tapi bukan smart. Karena dia mengambil hak orang lain. Nah, masuk mestinya akhlak terapan di situ, ya. Jangan ambil yang bukan hakmu. Makanya orang tua kita itu senusantara ini pendidikan kampung ini. Nah, jangan sekali-kali ambil yang bukan milikmu. Bukan. Itu dididik kita itu di rumah sebelum ke sekolah. Awas loh, kita dihukum itu dulu kalau. Nah, itu fatona. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sidik, amanah, fatona, tabligh itu bukan urutan kata. Dia jenjang-jenjang penanaman nilai. Dengan sidik orang jadi amanah. Sidik amanah orang jadi fatona. Kalau tiga-tiganya ini ada, maka dalam diri seseorang berproses yang namanya pengambilan keputusan untuk mewujudkan perilaku. Sehingga pencerahan insani, pencerahan spiritual membuat dirinya tidak hanya benar tapi juga wise, jadi bijak. Muncullah wisdom, kebijakan, kearifan. Sehingga apa? Setiap perilaku yang diwujudkan adalah hasil dari proses pencerahan yang ketika disaksikan orang juga membuat orang lain yang mengikuti yang menjadi tercerahkan. Itu disebut tabligh. Ya, mendewasakan, membuat orang semakin mature, matang, dewasa. Kenapa? Perilakunya layak untuk diikuti. Kehadirannya pantas jadi teladan. Nah, itu tadi uswatun hasanah. Itu kebutuhan kita semua. Nah, tinggal setelah itu bagaimana mempertaruhkan nilai-nilai itu. Karena yakin bahwa itu adalah amanah Allah, itu adalah amanah Rasul. Maka ikrar syahadatain yang setiap hari kita ungkapkan minimal ketika sholat 5 waktu. Kalau nggak nyebut itu kan sholat tidak sah, itu rukun. Setelah itu sholawat, ya kan? Itu terpelihara di dalam kehidupan. Datang ujian, nggak gentar. Datang tawaran, pilih yang benar, melanjutkan. Ini yang disebut dengan istiqomah. Ya. Hanya memang dalam kondisi tertentu, orang tertentu tidak mudah. Dan ingat, ini sering jadi candaan kan, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Setan dan iblis itu nggak pernah ngincer orang jahat. Kenapa? Sudah otomatis anggota. Yang selalu diincar seperti Bapak Ibu ini nih, yang selalu mau jamaah di masjid, yang selalu mau bersedekah, yang selalu mengalokasikan rezekinya sebagian untuk infak di jalan Allah, merawat Masjid As-Salam, saling mengajak kepada kebaikan, menjadi teladan bagi anak-anak kita, siapapun di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Itu tuh yang mau digoda oleh setan dan iblis. Karena apa? Wah, ini beda visi misi sama kita nih katanya. Nah, gimana bisa digait? Minimal menambah suara. Ya, setan iblis juga itu vote getter itu. Nah, jadi yang diincer-incer oleh setan iblis itu orang baik-baik. Kalau orang jahat nggak perlu, itu tidak efisien. Sudah otomatis anggotanya kan. Jadi perlu istiqomah. Saya pernah sampaikan di sini. Ujian itu sangat logis, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada malah tidak memenuhi kebutuhan standar pertumbuhan kita. Kenapa ujian itu? Jadi bukan hanya penting tapi dibutuhkan. Kehidupan ini itu tingkat kesulitannya selalu naik. Ujian-ujian semakin banyak dan makin bertambah waktu makin berat. Harga rumah aja makin mahal kan. Nah, sementara banyak perusahaan harus PHK.
rasionalisasi karyawan. Nah, itu istilah halusnya itu. Padahal PHK. Nah, nanti apply ke sana, apply ke sini, melamar gitu kan. Nah, jadi dengan ujian, kalau orang lulus kemampuannya naik, sehingga dia memiliki ketangguhan modal untuk menghadapi dinamika kehidupan yang berlangsung. Nah, kalau kemampuan itu tidak meningkat, datang ujian yang lebih besar, patah dia kan. Coba pemain sepak bola di pinggir sawah mau ketemu dengan Manchester United, gimana bisa? Untung ada Muhammad Salah yang selalu benar. Ketemu CR07, wah, nggak bisa. Jadi harus meningkat kemampuannya, ya. Jadi harus istiqomah. Itu di surah Fussilat ayat 30 tadi dan hadis Nabi tadi itu harus istiqomah. Nah, kalau istiqomah, apapun yang terjadi, dia tidak akan korbankan kebenaran. Yang lain dikorbankan untuk kebenaran, karena kebenaran amanah Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang dari Rabbmu, dari Tuhanmu, yang dasarnya Al-Quran, di Nabi adalah hadis sahih. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang mengabaikannya, mengingkarinya. Itu Al-Baqarah 147 itu surah kedua. Ada lagi di surah lain. Jadi perlu istiqomah. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah itu sudah mempersiapkan semuanya. Jadi kalau komponen-komponen kemanusiaan, aspek yang ada, bekal yang ada pada diri kita ini dirawat dengan baik secara berkelanjutan, itu menjadi modal, alat, instrumen untuk mewujudkan kebenaran secara berkelanjutan. Ya, hanya karena terabaikan. Allah sudah kasih semua. Sebelum diperintah untuk menuntut ilmu, kita udah dikasih akal, ada hati dan seterusnya. Ya. Jadi harus tumbuh dalam ibadah. Nah, terus bagaimana merawatnya? Ini kan dari kecil. Dasar penciptaan semua diciptakan fitrah. Allah tidak pernah menciptakan orang kafir. Pilihan mereka sendiri yang kemudian jadi kafir. Allah gak pernah menciptakan orang munafik, fasik, zalim. Semua yang Allah ciptakan fitrah. Nah, insya Allah sekitar 3 bulan lagi nih masuk Ramadan ya. Jadi itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah kan tidak pernah salah pekerjaannya. Bagaimana mungkin Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian dia tidak berikan perlengkapan yang mendukung itu. Mustahil. Allah itu tidak pernah salah. Nah, di ayat itu Allah mengatakan manusia dan jin saya ciptakan untuk beribadah. Maka seluruh perangkat, modal, ya, alat yang dibutuhkan untuk ibadah Allah kasih. Kemampuan memahami risalah Rasul Allah kasih, ada hati, ada akal. Kemampuan belajar dikasih. Kemampuan membaca ada. Hanya manusia aja yang terkadang tidak mengikuti jalur-jalur itu, sehingga terjadi persoalan. Iya. Makanya saya merepotkan nih, setiap isi acara di sini dijemput oleh Ustaz Ridwan. Kenapa? Saya tidak mau salah. Harus ikut orang yang benar. Saya belum hafal jalur masuk sini. Jadi belok-beloknya kalau orang tahu dimanapun. Nah, kalau di kampung saya dulu setiap akhir pekan ke hutan. Ke hutan sini saya bisa jadi pemandu untuk masuk hutan. Karena udah tahu kan. Nah, jadi Allah menyiapkan segalanya untuk menopang ayatnya itu, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Maka manusia pasti bisa ngaji dengan baik. Terserah dia orang Padang, orang Bima, orang Timor Leste. Karena alat bantunya sama, hati, qalbu. Nah, nanti ada 3 serakai nanti di slide belakang. Nah, jadi manusia itu sudah disiapkan. Nah, ketika kanak-kanak, tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya kan. Nah, itu ketika memayyiz sampai akil balik. Sampai kan ada hadis lain tuh.
ajarilah anak-anakmu untuk sholat. Ketika sampai umur 7 tahun belum bisa pukul, tapi pukulan mendidik. Makanya harus hati-hati nih aturan yang mempersekusi guru nih, ya. Kalau hati-hati karena ada aturan tentang kekerasan di lingkungan pendidikan, gitu kan. Kan beberapa kali terjadi guru dipersoalkan oleh murid, padahal guru melakukan fungsi pendidikan. Kejadiannya baru sekarang, kita dulu nggak pernah. Wah, kita tuh menikmati peran guru di sekolah dulu. Tahun 80-an saya SMA, ya. Nah, itu dia, memang banyak hal yang berubah. Apalagi kalau anak-anak lebih akrab ke kafe daripada ke masjid. Lebih suka jadi barista daripada ikut ngaji. Nah, padahal nggak dilarang barista pintar ngaji kan, gitu. Jadi yang dia tahu bukan hanya kopi latte, tapi juga Al-Fatihah. Hazelnut. Nah, terus ketika akil balik sudah terbiasa. Saya ingat betul, saya dulu kelas 1 SD ya. Itu di kampung, kayak seluruh Indonesia deh. Kalau Ramadan itu anak-anak kecil dilatih puasa setengah hari dengan iming-iming hadiah. Saya ingat karena saya pernah nangis jam-jam 1 siang minta pisang. Waktu itu latihan puasa setengah hari. Saya bilang, kan setengah hari udah lewat, ya kan bagus kalau bukanya maghrib kan. Itu di kampung-kampung itu dibiasakan. Nah, jadi ketika nanti akil balik sudah betul-betul mampu mandiri menjalankan perintah menjauhi larangan. Nah, terus dewasa dengan penguatan ketauhidan berjalan terus dan dirawat secara berkelanjutan. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh membeda-bedakan dari sisi kepedulian yang berbeda bobotnya. Jadi kalau anak orang kita ingatkan, masa anak sendiri tidak, harus lebih seru lagi kan gitu. Kalau orang yang baru kita kenal kita ingatkan, masa kenalan lama diabaikan? Nah inilah pentingnya silaturahim berbasis persaudaraan, lingkungan. Bagian dari kepedulian lingkungan juga adalah bagaimana mengingatkan ibadah saudara kita yang selingkungan, gitu kan, supaya dia tumbuh dalam kebaikan. Nah, perwujudan ibadah berkelanjutan. Kalau tidak begitu martabat tidak terpelihara. Saya pernah sampaikan di sini, hati-hati. Itu ada 2 kata maknanya sangat berbeda hanya karena huruf terakhirnya yang berbeda. Martabat, kalau T terakhir diganti K jadi martabak, itu beda banget. Bahkan di Indonesia ceritanya panjang, karena ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu cerita lain yang bisa didiskusikan. Nah, jadi dari sisi tata cara pelaksanaan ada namanya ibadah mahda, ada ibadah ammah. Ibadah mahda itu uniform kalau bahasa Inggris. Cara pelaksanaannya itu nggak bisa diubah lagi dari dulu sampai sekarang. Nah, itu ibadah mahda. Cara puasa, cara sholat, cara haji dan sebagainya itu nggak bisa diubah. Nah, tapi ada namanya ibadah ammah. Ini kalau ada tamu mau dikasih air minum merek apa itu terserah, yang penting halal. Ini diletakkan di sebelah kanan, sebelah kiri, terserah, yang penting gak mengganggu kegiatan, kan gitu. Itu namanya ibadah ammah. Ya. Jadi misalnya ini untuk apa? Untuk komunikasi. Tapi kalau ada orang lagi tertidur mau dibangunkan salat sudah waktu, itu bisa juga dipakai gedor-gedor. Jadi intinya bebas apa saja dengan catatan satu hal, tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Nah, itu ibadah ammah. Spidol pakai nulis, bisa pakai ketok-ketok pintu. Nah, gitu kan. Terus, nah ini sudah biasa nih. Ibadah terkait dengan hukum 5, hukum fikih, ahkamul hamsah, mulai dari wajib sampai haram kan. Nah, hanya ini biasa diamankan dengan perhatian untuk ikut sunnah Rasul. Pokoknya kita nggak perlu pikiran wajib sunat, yang penting ibadah kita jalankan, gitu kan. Nah, hanya ada memang wilayah tertentu, misalnya penyelenggaraan jenazah itu tidak semua orang harus terlibat, tapi jika tidak ada dosa semua satu kampung.
Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau sholat waktu fardu ain, tidak bisa diwakili. Jadi fardu kifayah itu adalah perwujudan kewajiban yang bisa representasi, diwakilkan. Tapi kalau fardu ain nggak bisa, harus dilakukan sendiri. Seperti sholat 5 waktu. Ya. Nah kemudian sunnah dan sunnah. Ada sunnah muakkad yang hampir diwajibkan. Ya, andaikan katanya tidak mengganggu, kata Nabi saya wajibkan itu. Nah, itu seperti sholat lail apa segala macam. Sunnah mutlak seperti sholat sunnah 2 rakaat kapan dan dimanapun dengan catatan bukan 3 waktu terlarang. Pas matahari terbit, pas matahari kulminasi, pas matahari terbenam. Selain 3 itu boleh sholat sunat 2 rakaat, namanya sunat mutlak. Nah, apalagi kalau mau berdoa kan bagus tuh wudu, sholat sunat dulu baru doa. Ya. Untuk kebutuhan apapun. Nah kemudian peran hamba ada namanya hablum minallah, hablum minannas. Ya kalau diri sendiri langsung kepada Allah berarti hablum minallah. Kalau melibatkan yang lain hablum minannas. Ini semuanya harus dirawat. Jangan tunggu menteri sosial terlibat. Jalan sendiri karena itu amanah sebagai hamba. Yang tua kita hormati, tidak usah tunggu Prof Nasaruddin Umar keluarkan dalil sebagai menteri agama. Orang tua ya wajib dihormati. Anak kecil ya wajib disayangi. Jangan tanya siapa orang tuanya. Ketemu di pinggir jalan, nenek-nenek mau nyebrang, masa harus tanya dari mana nek asalnya? Kan enggak mungkin. Dan Allah sudah berikan bekal ke kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Saling menolong. Ada saudara kita orang Batak, Horas Bang. Nah, kita saudara Nusantara. Semua orang butuh kebaikan. Nah, ya. Jadi memang ini perlu dinikmati. Saya itu bersyukur betul ditakdirkan Allah mulai dari SD sampai S3 selalu ada teman saya non muslim dan akrab. Mulai dari SD sampai S3 selalu ada teman saya non muslim dan akrab. Bahkan sering belajar bareng. Luar biasa. Nah, tetap saling menjaga. Saya udah siap kalau mau diskusi antara agama siap. Hanya bikin tanda tangan di atas kertas segel dulu. Yang kalah pindah agama. Seperti Kiai Haji Bahaudin Mudari, pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur dulu, itu kan berdialog dengan 13 pendeta. Nah, tapi dia bikin tanda tangan dulu, akhirnya 11 masuk Islam. Ada bukunya itu. Nah ini 3 serangkai bagus sekalian. Bahkan saya biasa sebut pentahelix tambah 2 lagi. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita ya. Ada hati, ada qalbu, ada nafs ya, jiwa. Nah, saya juga minta tolong dokumentasi itu. Nah jadi 3 komponen organ dalam diri kita ini, ada fisik, ada non fisik, itu Allah anugerahkan agar kita mampu menjalankan fungsi kehambaan, agar kita mampu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ada qalb, hati. Wahyu itu masuk ke dalam qalbu, bukan ke dalam otak, bukan ke dalam akal. Qalbu. Nah, makanya salah satu hadis Nabi juga modal untuk orang masuk surga kalau bisa melakukan idkhalus surur ya ila qulubil mu'minin, mampu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya yang beriman. Itu modal untuk masuk surga itu. Jangan begitu kita hadir bete semua orang. Baru dilihat orang udah. Makanya Nabi itu kan ketika ke Madinah disambut asyraqal badrun alaina fathufat minhul buduri, disambut dengan luar biasa karena orang senang dengan kedatangannya. Itu luar biasa ya. Jadilah ya seperti lampu yang bisa memancarkan sinar cahaya kepada sekitar. Jangan kehadiran kita menjadi masalah bagi orang lain, kecuali memang kalau orangnya bermasalah duluan.
qalb, hati. Nafs, jiwa. Nah, inilah yang sebenarnya hakikat diri kita di nafs ini. Ini bukan nafsu ya Pak. Jadi kalau hawa nafsu bahasa Arabnya itu al-hawa. Kalau ini nafs artinya jiwa. Ya. Jiwa, soul bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu yang merasakan kematian itu adalah nafs ini. Kemudian akal. Akal itu intelektualitas. Akal itu menjadi instrumen, alat yang mengolah informasi nyambung dengan hati. Nah, sehingga muncul proses berpikir. Nah, ada hadis Nabi, ad-dinu aqlun la dina liman la aqlana. Beragama itu harus menggunakan akal sehat. Kalau tidak pakai akal sehat, hilang tuh keyakinan keagamaan. Karena tidak bisa membedakan menyembah Allah dan menyembah dukun. Nah, itu bahayanya. Jadi ada dua lagi. Makanya saya sebut pentahelix. Al-jism. Al-jism itu jasad. Ini perangkat keras, ya kan? Kalau qalb ini software, perangkat lunak, ini kata orang komputer. Nah, kemudian nafs ini perangkat lunak. Kalau qalb itu CPU, Central Processing Unit, pengolah data. Kalau akal ini interface. Nah, yang kelima, ruh. Ruh itu energinya. Jadi kalau tanpa ruh mati semua. Makanya ketika orang meninggal, ruhnya sudah diambil oleh Allah kan. Itu ada di surah Az-Zumar ayat 42. Jadi Allah yang memegang ruh seseorang, nyawanya sampai kematiannya. Nah, atau orang yang dalam keadaan tidur, memegangnya, ya, menguasainya sampai orang itu terbangun dan tidak melepaskannya. Dia memegangnya kalau dia sudah tiba ajal kematiannya, dan melepaskannya bagi yang lain yang belum ajalnya sampai waktu yang ditentukan. Ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu ada surah Zumar surah 39 ayat 42. Allahu yatawaffal lisan hina mautiha. Walam tamut fi manamiha, dan seterusnya ya. Jadi ada 5 dalam diri kita itu, jasad atau al-jism, kemudian nafs, qalbu, akal, ruh. Ini yang saya sebut pentahelix. 5 komponen yang menyatu untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 pilar. Nah, kalau di MPR 4 pilar. Tapi itu NKRI, Pancasila ya, dan seterusnya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ini yang sejak SD diajarkan ke kita oleh guru-guru agama nih. Nah, kita ini berterima kasih, doakan terus guru agama kita ini khususnya agar mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Akidah, ibadah, akhlak. Jadi buku kita itu kan isinya 3 dulu tuh. Itu nggak boleh dipisah dulu itu waktu saya SD. Ternyata bukan karena efisiensi aja, tapi karena supaya tidak terpisah satu sama lain. Akidah intinya kan 2 kalimat syahadat. Ibadah intinya pelaksanaan perintah menjauhi larangan. Akhlak itu adalah pancaran dari perilaku mulia karena terbiasa menjalankan ibadah dengan baik. Itu kira-kira garis dasarnya. Nah, dia adalah iman, Islam, dan ihsan. Ya kan? Kalau dalam perilaku personal pribadi, iman, ilmu, amal. Jadi tidak boleh ada perbuatan yang tidak didasari ilmu dan iman kalau mau selamat. Tidak ada satupun perbuatan yang mau dijalankan dengan baik kecuali butuh ilmu. Ya, bawa air dari tempat lain ini merancang tutup botol ini nggak mudah ini. Ada mesinnya, di pabrik ada mesinnya khusus. Merancang ini agak gelombang dikit itu ada ilmunya. Nah, baru diproses. Ya. Jadi akidah, ibadah, akhlak, iman, Islam, ihsan, iman, ilmu, amal ini penting semua. Ya, jamaah sekalian, sehingga insya Allah itu kita bisa tumbuh dalam keimanan, terawat dalam istiqomah, dan selalu menemukan peluang-peluang untuk hidup yang lebih baik.
Nah, saya mau tutup dengan quote of the day. Merawat martabat insani itu, dia adalah kegiatan penghambaan berkelanjutan yang tidak hanya disandarkan pada dalil sahih, tapi juga menyatu dengan ketulusan yang jernih, serta bersenyawa dengan kepasrahan yang tangguh. Merawat martabat insani itu sebuah perjuangan yang tidak sekedar membutuhkan pengorbanan tak berpamrih, tapi juga sekaligus sikap rendah hati yang tegar, sehingga tak akan tumbang oleh amukan setan dan guncangan badai kemunafikan. Nah, kira-kira begitulah martabat insani, bagaimana kita rawat. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Sebaiknya ada tanya jawab. Untuk sementara demikian, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.